Dinikahi Duda Galak, bab 19, penulis Neng Neng. Di dalam mobil. Aldo, apa pendapatmu tentang menikahi perempuan yang lebih muda? Tanya Edgar yang duduk di kursi belakang, sementara Aldo menyetir. Tidak masalah tuan, semuanya sah-sah saja. Bukankah sekarang sedang tren menikahi gadis yang usianya jauh lebih muda? Aldo menahan tawanya dengan pandangan tetap fokus ke depan. Aku merasa ada yang salah dengan keputusanku. Edgar memalingkan wajahnya menatap jalanan dari jendela kaca mobilnya. Maksudnya tuan? Aldo mengerutkan keningnya. Eliana masih sangat muda. Aku pikir dia berhak mendapatkan pria yang sepadan dengannya. Pria muda yang energik, ucap Edgar sambil mengurut pangkal hidungnya. Apa Anda berniat melepaskannya? Ucap Aldo tanpa sadar. Apa kau senang? Dek. Tuan bicara apa? Aku hanya bertanya, ucap Aldo kikik sendiri. Sunyi. Aldo, apa kau tidak lupa membawa bekal makan siangku? Aldo dari kaca spion depan. Kembali menahan tawanya. Sudah kau kan, Eliana? Tanya. Sudah, tuan tenang saja. Tidak ada yang tahu. Baguslah. Apa rasanya begitu enak, tuan? Tanya Aldo lagi. Itu nasi goreng terenak yang pernah aku makan. Jawab Edgar serius. Syukurlah, Aldo mengangguk. Kembali memfokuskan dirinya berpikir, sementara Edgar lebih memilih untuk memejamkan matanya, memikirkan sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Senja yang dikelilingi awan tebal membuat dia semakin indah dilihat. Lewat jendela kamar, aku menatap senja yang hampir saja menghilang. Aku bersama keluargaku, terutama bersama ibu. Ibu adalah orang yang pertama kali mengenalkan aku pada senja. Seandainya ibu tahu, semenjak ibu tiada, tak ada hal yang kupikirkan selain ibu. Bolehkah aku jujur? Jujurnya, aku sama sekali belum menikmati peranku sebagai istri dan ibu. Apa yang harus kunikmati? Sementara suami dan anakku tidak menganggapku sepenuhnya sebagai keluarga. Entah mengapa, senja yang kulihat sore ini terasa cepat menghilang. Belum hayalanku tentang ibu menghilang, tiba-tiba saja warna pastel dari angkasa berubah menjadi gelap. Aku segera menutup gorden, lalu berlalu menuju keluar kamar, berniat menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Lama aku berkutat di dapur. Untuk menu malam ini, aku memilih memasak rendang, sayur sop, dan juga pepes ikan. Untung saja aku tidak terlalu buruk dalam hal memasak, karena ayahku dulu adalah seorang koki handal. Aku belum mengerjakan PR. Aksa mendengus kesal. Loh, kenapa? Tanyaku tersenyum sambil mencubit hidung kecilnya. PR-nya susah. Aksa berdecak, lalu menyodorkan sebuah buku gambar padaku. Apa ini? Tanyaku sambil menatap buku gambar yang disodorkan oleh Aksa. Aku diberi tugas untuk mewarnai. Bisakah Bibi membantuku? Tanya Aksa menatapku penuh harap. Baiklah, tapi kita makan malam dulu ya. Kita tunggu ayah dan kakak Azura. Lalu setelah itu kita kerjakan PR Aksa. Setuju? Tanyaku meminta pendapatnya. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, tapi Edgar belum juga pulang.
Kemana dia? Aku lupa. Kadang pemilik perusahaan seringkali lebih sibuk daripada karyawan. Cerita di novel yang selalu bilang kalau pemilik perusahaan bisa kerja sebebasnya sepertinya tidak sepenuhnya benar. Mengingat aku pun pernah bekerja di beberapa perusahaan. Tapi setelah mendapatkan persetujuan dari Aksa, aku segera menatap makanan di meja makan. Lalu Aksa dan Azura datang. Mereka duduk di kursi mereka masing-masing. Tak ada yang berani menyentuh makanan sebelum Edgar datang. Waktu terus bergulir. Aksa dan Azura masing-masing sudah menguap karena terlalu lama menunggu. Bibi, kapan ayah datang? Aku sudah Aksa sangat merengek. lapar. Aksa merengek. Bergelayut manja di lenganku. Aku menarik napas. Tidak biasanya Edgar pulang terlambat tanpa pemberitahuan. Sebentar, Bibi hubungi dulu ayahmu, ya? Aku meraih ponsel dari saku celanaku, lalu menekan nomor ponsel Edgar. Tut, tut, tut. Hanya suara itu yang kudengar. Mungkin Edgar benar-benar sibuk saat ini. Aku kembali menghela napas. Tak patah arang. Kembali kuhubungi Aldo. Mungkin Aldo tahu keberadaan bosnya itu. Halo Nyonya, suara Aldo di seberang sana. Akhirnya telepon diangkat setelah beberapa kali panggilan terabaikan. Halo Aldo, lagi di mana? Tanyaku tanpa basa-basi lagi. Kasihan juga anak-anak. Azura sudah menenggelamkan kepalanya di meja makan. Sementara Aksa masih bergelayut di lenganku. Anak-anak sungguh tidak berani makan duluan. Tanpa ayahnya, aku salut pada Edgar yang sudah mendidik anak-anaknya hingga menjadi sedisiplin ini. Saya Nyonya? Tanya Aldo gugup. Aku mengedikkan bibirku. Maksudku bukan Aldo, tapi bosnya. Bosmu, ayahnya anak-anak. Ucapku kesal. Bos masih bekerja Nyonya. Katanya harus lembur. Jawab Aldo menjelaskan. Lembur? Kenapa tidak memberitahuku? Anak-anak menunggunya untuk makan malam. Ucapku lagi gemas pada si tua itu. Mungkin Tuan lupa Nyonya, kelit Aldo. Aku menarik napas berat. Dasar gak ada akhlak. Ya sudah kalau... Belum kata-kataku selesai diucapkan, tiba-tiba saja terdengar suara riang dari belakang Aldo. Hai Ed, ini makan malammu. Ayo dimakan dulu. Itu yang kudengar. Siapa wanita itu? Jangan-jangan... Dan apa panggilannya? Ed? Hanya Ed? Tanpa embel-embel tuan? Bos? Atau semacamnya? Tapi, apa peduliku? Meskipun Edgar suamiku, tapi aku tidak pernah mencintainya. Hello, dia lebih cocok jadi pangapanku dibanding harus jadi suamiku. Aku menikah hanya karena ibu. Nyonya, suara Aldo mengagetkanku. Aku mengerjap. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung mematikan telepon. Setelah mendengar suara sambutan Edgar pada perempuan bersuara merdu itu. Mari makan bersama. Itu yang kudengar dari suara Edgar. Kenapa? Aku tidak suka. Segera aku tutup telepon secara sepihak. Anak-anak, ayo kita makan. Aku memerintah pada Aksa dan Azura. Mereka hanya menatapku bingung. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 8 dan makanan sudah dingin. Tapi ayah belum pulang. Aksa menggeleng. Tidak apa-apa, ayah kalian sudah menyuruh kalian untuk makan duluan. Nanti setelah makan, Bibi akan menemani kalian untuk mengerjakan PR. Ucapku lagi, sambil menyendokkan makanan di piring masing-masing. Mereka mengangguk, lalu kami makan dalam hening. Pukul 10, aku kembali masuk ke dalam kamar setelah menemani anak-anak mengerjakan PR-nya masing-masing. Aku kemudian merangkak memakai ranjang. Setelah sebelumnya sempat membersihkan diri, lalu kubuka brakku dan melemparnya entah kemana. Itulah kebiasaanku sebelum tidur. Karena aku tidur sendiri, jadi aku tidak perlu takut jika tiba-tiba Edgar datang. Edgar belum juga pulang. Kira-kira sedang apa dia? Apa dia sungguh tengah bekerja? Apa setiap malam sebelum aku datang dia selalu melakukan hal yang sama? Aku ini kenapa sih?